Halo guys, welcome back to EduCreative. Dan kali ini kita akan main Pokemon. Seperti janjiku yang sebelumnya aku post. Jadi kita akan memainkan game simple tapi kompleks. Iya apa sih? Kok agak ironi gitu loh. Itulah. Bagi teman-teman yang menjalankan puasa, selamat menjalankan puasa. Dan teman-teman yang tidak menjalankan puasa, selamat menjalankan aktivitas seperti biasa. Oke. Di sini Pokemon ada settingan bahasa Indonesia-nya teman-teman. Loh, grafiknya bisa disetting, suara, layar. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah ini di off aja biar tidak mengganggu. Sudah support beberapa bahasa termasuk bahasa Indonesia. Yeay. Dan kali ini aku pakai bahasa Indonesia. Langsung aja kita cek. Nih, bak pasir adalah apa ini? Ini kalau bak pasir itu kita custom main apa? Kita bisa ukurannya kita sesuaikan, kesulitannya kalian sesuaikan juga bisa. Terus AI atau tidaknya itu terserah. Kalau versi Pro ini nanti tinggal kalian bayar aja. Nah, dan di sini ada keunggulan dari versi Pro-nya sendiri. Ini yang akan kita lanjutkan adalah kampanye teman-teman. Sebenarnya aku udah review, cuma aku akan review ulang lagi biar kalian paham. Aku langsung ambil beberapa intinya. Nah, di awal permainan itu kalian cuma butuh bangun jalan, bangun ini sih kita ikuti sesuai penunjuk. Tekan tombol jalan, bangun jalan. Nah, cara bangun jalan tuh tinggal ditarik aja guys. Terus kalian terapkan. Oke, kita saatnya bikin rumah. Nah, bangun rumahnya ini kayaknya terserah kok teman-teman. Misalkan aku taruh sini. Nah, ini rumah guys. Ekstraksi. Ini nih. Ekstraksi adalah mata pencarian dari kota kita, guys. Jadi apa ya? Jadi ekstraktor itu adalah suatu usaha yang nanti kita akan bangun. Bangun ekstraktor di mana, cuy? Di sini. Misalkan kalau kita bangun di sini, maka ekstraktor ini akan menghasilkan apa lah? Tuh, menghasilkan kayu, teman-teman. Oke. Kita saatnya buat gudang. Aku biasa taruh dekat sini aja supaya kalau nih lihat ya. Ini misalkan kalau aku taruh di sini ya, nah ini langsung menuju ke gudangnya, jadi nggak perlu langsung ke balai kota. Sekarang kita ada tugas bangun lebih banyak bangunan. Berarti nanti kalian bangun ekstraktor, bangun rumah, jalan, pokoknya banyak-banyakin guys. Mari kita cari tahu pabriknya. Nah, asik nih. Dan di sini kita nggak cuma bikin usaha, tapi kita juga bisa bikin pabrik. Jadi nggak apa ya? Kita nggak perlu apa ya? Kita nggak perlu kita nggak perlu hanya menghasilkan sumber daya olahan mentah gitu loh. Jadi kita bisa olah lebih lanjut. Nah, misalkan, oke, berarti kita bisa bangun pabrik di dekat sini aja, jadi nanti langsung nyalur. Jadi pakai ya ini guys. Jadi nggak cuma uang yang kita dapat, tapi kita juga punya baju. Warna bulat loh, pakai. Udah, tinggal kalian bikin beberapa pakaian guys. Caranya adalah kalian bikin ekstraktor di beberapa tempat, pokoknya akan menghasilkan wall. Terus jangan lupa taruh gudangnya di sini dan di sini. Nah, dan jangan lupa untuk taruh pabriknya di sini dan di sini. Pokoknya kalian kalau bisa hasilkan lebih banyak pakaian. Selesai. Itu tak. Lihat nih. Lagi menghasilkan nih. Kalau dan dikirim di sini. Kita sudah punya 2 guys. 2 level sebelumnya telah mengajari Anda cara memompa uang ke dalam sumber daya. Nah, karena kita namanya uang kan tidak serta-merta tidak terbatas gitu loh. Kita harus tahu caranya menghasilkan uang. Kontrak adalah salah satu caranya. Oke. Bangun ekstraktor. Sebentar guys. Sekedar info aja guys.
kalian bisa apa ya, lebih cerdas lagi tanpa mengikuti apa hint ini. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita langsung buka aja ini. Nah, di sini adalah laman kontraknya, teman-teman. Ada ikan, ada besi, kayu, wol. Tapi yang mayoritas adalah kalau ikan ya, kalau enggak ikan ya besi ya kayu gitu. Wol juga banyak kok. Nanti lihat aja, kayaknya kalau awal-awal masih bahan baku. Misalkan kita bangun ini. Satu, ini wall, ini kayu, ini ikan. Oke. Tambah lagi, ini wall, ini kayu, ini perikanan. Mana sih? Oke, sip. Nice. Jangan lupa bikin gudangnya, teman-teman. Tanpa gudang dia nggak akan bisa nyimpan barangnya. Oh, ini. Jangan lupa kalian bikin jalan supaya nyalur. Nah, gudang di sini, gudang di sini, gudang di sini. Oke, sudah ya. Nah, lihat ya, guys. No, ikannya sudah punya. Kita juga punya wall. Kita juga punya kayu. Langsung kita bangun pabrik. Nah, pabrik itu nanti akan menyesuaikan dengan sumber dayanya. Misalkan kita punya ikan, kayu, sama wall, berarti nanti kita akan coba buat pakaian. Kita taruh sini misalkan. Kita langsung pakaian. Nah, gitu guys. Jadi nggak perlu menunggu hint sebenarnya. Yang penting kalian sedikit memahami apa itu kontrak. Nah. Bagian tengah setiap kontrak menunjukkan jenis sumber daya apa yang perlu diproduksi. Nah, kan kita agak maju satu langkah gitu guys. Sudut kiri atas menunjukkan korporasi kota yang dibutuhkan. Oh, jadi untuk petunjuk singkatnya adalah yang segitiga ke atas ini adalah kebutuhannya. Jadi makin gede, biasanya rewardnya makin gede. Contoh kalau aku pakai perbandingan ikan ini. Ikan yang kebutuhannya 26 itu hasilnya lebih kecil daripada ikan yang kebutuhannya 48. Walaupun secara jumlah lebih besar yang kebutuhannya 26, tapi rewardnya lebih besar yang kebutuhannya 48 walaupun hanya butuh 14. Gitu. Begitu. Jadi taktiknya adalah kalian ambil ini tingkat kebutuhan yang paling besar. Karena pastinya kalau tingkat kebutuhannya paling besar, biasa rewardnya paling gede. Misalkan kita ambil ikan nadi nih. Agar kontrak dapat dipenuhi, sumber daya harus ada di gudang. Nah, kan karena tadi kita punya sumber daya tadi, kita langsung dapat kontraknya bisa diselesaikan. Nah, di sini sudah di level 3 ini sudah mulai dikenalkan yang namanya kota saingan, guys. Oke, loh. Cepet deh. Wih, sabar dulu aku. Kurang siap ini. Oh, kalau AI, AI guys. Bukan GPT, bukan Gemini, guys. Oh, jalan dan bangunan tidak bisa dibangun terlalu dekat lain. Loh, nah, terus kalau misalkan suatu negara gak berdekatan terus gimana gitu loh. Oh alah, ternyata anggapannya kayak kita tuh bersaing untuk kota kita sendiri gitu loh. Nggak tahu ke negara apa kita. Kita lah. Nah, di sini hasilkan 50.000. 50.000. Oke. Jadi, nah, menghasilkan 50.000 bagaimana? Kalian buka dulu kontraknya, misalkan nih. Kontrak yang paling banyak diambil, yang paling banyak di sini adalah ada K ini ada 3, K ini ada 3, terus ada wallnya ada 5, ada 2, 3, 4, besinya ada 1, 2, 3, ikannya ada 2 doang. Nah, tapi kita prioritaskan yang yang punya tingkat kebutuhan paling tinggi. Di sini misalkan nih ikan, ini punya 18, tapi apakah kita dekat dengan ikan? Kita cek. Nah, ini bisa guys, gitu guys. Selain ikan apa aja? Ada lagi kayu misalkan nih 47 nih guys. Ini tergolong tinggi guys. Berarti kita nanti akan bangun kayu. Nah, minimal 2. Selain bangun kayu, kita langsung bikin gudangnya sini 1, 2, 3. Supaya ketika
si ekstraktor atau usaha perkayuan ini berjalan, ini langsung jalan apa, hasil dari ini penggergajian ini nanti akan lari ke gudangnya langsung. No, sudah dapat satu gitu guys. Terus pokoknya kalian penuhi kontraknya, jangan sampai diambil oleh AI. Maksudnya kedulan sama AI. Jumlahnya kalian penuhi. Untuk jumlah kalian bisa lihat di sini. Nah, ini loh. Yang ada gambar grafik itu kalian pencet. Nih. Di sini ada, kita bisa lihat gudangnya. Kita sudah punya ikan 2, punya kayu 2. Dan apa ya? Selain kita apa ya? Memenuhi kontrak itu kita juga harus setidaknya menghasilkan keempat ekstraktor. Jadi nggak cuma si kayu sama ikan saja yang dihasilkan, tetapi besi sama wool. Begitu guys. Kota dapat berpartisipasi dalam pembuatan undang. Nah, ini yang akan diperkenalkan di level 4. Kita punya apa ya? Kita mengatur undang-undang. Setiap beberapa menit pengumpulan suara dimulai. Weh, sistem voting guys. Ayo dipilih suara. Biasanya kita kalau votingan aja. Voting itu voting pemimpin negara loh. C. Kita akan nambah pertimbangan. Suka undang-undang. Oh. Nanti kita usulkannya. Saya tahu. Oh, disuruh mengusulkan. Oh, nih guys. Ini adalah beberapa undang-undang yang bisa kita usulkan. Veto itu apa ya? Oh, menolak undang-undang ya. Nah, kayak dipakai sama apa di mana? Dipakai di mana tuh? Apa namanya lupa aku. PBB. Nah, terus ada lagi nyatakan sumber daya berbahaya. Ini biasanya akan menurunkan permintaan dari barang yang akan kita nyatakan. Kemudian ada larang koran ini kurang tahu. Reputasi jelas ini fungsinya untuk membersihkan reputasi kita. Misalkan kalau kita terjadi suatu kekacauan, kita bisa pakai ini. Melarang merasa kesal, itu bisa dipakai ketika undang-undang kalian pernah ditolak. Misalkan kalian pernah usulkan undang-undang tapi ditolak sama masa, maka kalian bisa pakai ini. Ini kayaknya nggak akan bisa ditolak guys. Kemudian memperbaiki kondisi kehidupan kurang tahu, kondisi kehidupan buruk juga kurang tahu. Kalau umumkan hari libur itu efeknya nanti akan memperlambat kerja ekstraktor sama pabrik, jadi nggak disarankan. Ya kecuali kalau misalkan kalian butuh ya kalian pakai. Harga saham ganda itu nanti bisa menaikkan harga saham. Pakaian tumbuh di pohon ini kurang tahu ya. Konyol gitu loh, mau pakaian tumbuh di pohon. Biasanya tumbuh di pohon tuh daun kayak kayu kayak lah, kok pakaian loh. Wah, bangkrut tinggi pabrik baju ini. Kemudian cetak uang. Cetak uang ini aku nggak pernah pakai ini kok. Melarang produksi wool. Wah, sama ya? Apa sama kayak sumber daya berbahaya? Kurang tahu. Kalau subsidi perdagangan besi berarti nanti kita akan dapat bantuan dari untuk pertama besi, perikanan juga sama, menaikkan gaji. Nah, ini kurang tahu. Kalau ganti nama kota itu ya ganti nanti kan nama kota kita. Misalkan Evorpoka, kita ganti nama pokoknya menjadi kota HG itu BE ya gitulah. Kemudian perkenankan sensor nggak pernah pakai. Gaji para budi kurang tahu. Koran ganda kurang tahu. Kalau maafkan hutang, kayaknya hutang ini nanti akan kita nanti akan berurusan dengan hutang. Yaudah, misalkan kita akan melarang rasa kesal. Nice. Di sebelah kanan undang-undang terdapat ante, uang yang bersedia Anda bayarkan untuk mengesahkannya. Untuk meningkatkan taruhan cukup klik pada hukum. Loh, yuk pasti apa ya jare voting lah kok taruhan gitu. Oh alah. Dan kalau kita klik biasanya makin banyak guys. Nah, supaya hukum kita atau undang-undang yang kita suarakan adalah pemenangnya, maka kita harus bikin banyak sumber uang. Ya dari ekstraktor, pabrik, kemudian kita penuhi kontrak seperti itu. Mari kita lihat tujuannya. Tekan tombol I.
Oh, kita punya target, guys. Jadi, untuk melewati level, Anda harus menyelesaikan semua tujuan. Ayo, kita cek. Dan kalau misalkan kalian kurang tahu, masih nggak paham, kita bisa pencet. Bertahan hidup berarti nggak boleh bangkrut sampai waktu yang ditentukan. Kumpulkan uang, jadi kumpulkan uang. Melarang produksi wall berarti undang-undang. Ya kayak tadi, guys. Jadi, aku kasih gambar singkatnya. Bertahan hidup nanti kalian lama-lamaan, kalau bisa kalian harus punya banyak penghasilan supaya gini juga bisa diselesaikan. Kemudian untuk melarang produksi wall nanti kita tinggal memungkut suara, pencet yang melarang produksi wall. Sebuah surat kabar terbit setiap beberapa menit. Oh, ini dia. Tekan tombol A. Surat kabar menyediakan sejumlah layanan bagi mereka yang tidak takut mengotori tangannya. Loh. Atau gini juga, Ji. Wah, kaget kasih kalian, kok gini? Ternyata bikin kota tuh gini kah? Oh, ya udah. Ya, sekitar game, guys. Hiburan, guys. Jangan dibawa serius. Memuji berarti kita akan membaik-baikkan nama diri kita. Yeay, seperti biasa. Kita pesan. Layanan ini dipicu saat terbitnya surat kabar di akunnya muncul. Biasanya harus menunggu. Oh, reputasinya udah meningkat tuh kan. Efeknya gangguan bukan 20%, kualitasnya menurun. Oke. Jangkau populasi. Langsung kita ke target aja, guys. Jadi jangkau populasi adalah sasaran atau target di mana kita harus memperbanyak jumlah populasi. Berarti bangun ekstraktor dulu, bangun pabrik, penuhi kontrak, terus kalian bikin rumah dan jalan. Iki pramuka favorit iki lek aku nangkap itu kalau di bahasa Inggris kan scout ya, scout favorite food. Berarti kita akan mencari tahu makan favorit dari kota lain. Kemudian tingkatan keterlibatan. Oh, berarti kita bisa pakai koran. Oke. Untuk mengetahui makanan favorit dari kota lain, kita bisa pakai spionase. Nanti akan muncul beberapa detail, misalkan kota itu akan menghasilkan apa, makanan favoritnya apa. Nah, seperti itu, guys. Nah, ketika kalian dapat notifikasi edisi baru surat kabar, kalian tinggal pencet. Di sini kalian bisa lihat laporan. Nah, ini laporannya itu cuma sekali lihat, guys. Jadi nggak bisa lihat lagi. Kita lihat uangnya 405.000, berarti lebih banyak daripada kita. Reputasinya 99, gangguannya 0%. Ekstraksi, penggergajian, produksi, gudang. Nah, berarti gudang mereka lebih unggul di bagian kayu. Kemudian untuk produksi mereka fokus di baju sirap sama peralatan, berarti yang berkaitan dengan besi. Dan makanan favorit adalah ikan goreng. Ini yang dimaksud. Gitu, guys. Nah, kan selesai. Oke, langsung kita lihat bertahan hidup, akumulasi mineral. Oh, kalau akumulasi mineral itu berarti kita harus bikin banyak tambang. Gitu, guys. Sampai 200 unit nih. Terus membangun jalan, berarti nanti kita akan bangun jalan sepanjang yang telah ditentukan supaya sasaran bisa terpenuhi. Begitu. Permintaan terhadap berbagai jenis sumber daya dapat bervariasi. Pada menu ekonomi terdapat diagram kecil yang menunjukkan permintaan. Oke. Nah, ini guys. Jadi kita punya namanya demand atau permintaan. Jadi makin tinggi permintaannya biasanya makin banyak muncul, guys. Oh. Permintaan dapat dipengaruhi. Caranya bisa masang iklan, kemudian kita bisa terbitkan undang-undang supaya permintaan yang kita inginkan bisa terpenuhi. Apa ya? Misalkan kita punya wall nih, tak pause dulu. Misalkan kita mau menaikkan permintaan si ikan nih, berarti kita harus kita harus iklankan ikan atau kita subsidi ikan supaya si permintaan ikan ini akan naik. Kalau kita baca
demand atau tuntutan di sini adalah wall menjadi tuntutan terbanyak, diikuti oleh lemari pakaian, ada peralatan besi, dan baju besi. Jadi kita akan fokus di ketiga hal, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa produksi ikan pasti terjadi di awal-awal. Jadi untuk sebagai penambah nilai uang kita juga perlu ikan, kita juga perlu yang lain. Tapi kita prioritaskan demand-nya atau tuntutannya. Karena yang di sini yang paling tinggi adalah wall, berarti kita akan produksi lebih banyak wall. Nah, di sini adalah kita punya tugas turunkan permintaan kayu. Nanti berarti kalian pungut suara lewat hukum, di mana kita akan bisa pilih turunkan permintaan kayu dengan cara menyatakan bahwa kayu itu berbahaya supaya permintaan kayu itu turun. Jadi ketika suatu sumber daya dinyatakan berbahaya, pasti permintaan itu kan turun, guys. Ada cara lain menghasilkan uang, membeli dan jual saham perusahaan. Fokus saham, nah ya gak jemput perak, guys. Oke, dialog sebenarnya setiap permainan beberapa perusahaan dihasilkan secara acak. Jadi kita bisa lihat saham, guys. Kita pencet ini, tekan tombol. Oke. Nah, kita beli stok. Oke, kita cek dulu yang mana yang akan naik. Oh, kuning. Nah, ketika naik melonjak, kita jual balik. Nah, jadi kita punya keuntungan, guys. Nah, karena naik gitu, guys. Oh ya, sebentar. Naik turunnya suatu saham perusahaan tuh dipengaruhi dari ini, guys. Misalkan yang hijau ini. Hijau kan pakaian dan kayu. Kemudian yang kuning adalah wall. Itu biasanya dipengaruhi sama adanya ketersediaan dari sumber daya itu sendiri. Jadi kalau misalkan kalian atau perusahaan yang ada ini tidak banyak memproduksi besi, berarti biasanya grafiknya akan turun, guys. Grafiknya rendah, guys. Tapi kalau misalkan nih wall nih, itu grafiknya bisa tinggi karena produksinya memang banyak gitu. Langsung kita lihat hasilkan uang di pasar saham. Berarti nanti kita akan main fokus saham, tapi kita juga fokus ke ekstraktor dulu dengan cara kita bikin ekstraktor wall, ekstraktor kayu. Nah, supaya supaya bisa memenuhi persediaan perusahaan dia, terutama yang kuning nih, karena dia cuma produksi wall saja. Pasti grafiknya akan naik seiring waktu. Jadi kalian coba beli ketika grafiknya rendah, nanti kalau ketika grafiknya naik, kalian bisa jual. Nah, untuk trik-triknya itu lebih, kalau aku sih ya selalu pantau. Jadi ketika kalian manajemen ekstraktor, gudang, dan pabrik, kalian sesekali lihat ini. Jadi nanti ketika lagi turun kalian beli. Nah, kalau sudah naik berarti nanti kalian jual gitu, guys. Kita ada tugas lagi, umumkan hari libur. Berarti kita lewat pemungutan suara, kita pencet hari libur. Oke, kita lanjut. Di level 10 ini kita akan belajar bertani udah biasa. Kayak pelajari nama kota ini, ini ganti nama kota. Kemudian isi area dengan bangunan. Berarti bangunan apa aja? Bisa ekstraktor. Berarti bisa ekstraktor, bisa rumah, bisa pabrik, bisa gudang. Dan untuk ini adalah kontrak gagal. Berarti kita kalau mau cepat, berarti kita harus ambil kontrak yang enggak kita punya gitu. Misalkan nih, pelajaran nama kota cuma diberi itu aja, ya udah. Misalkan nih, kita jauh dari air, berarti kita akan ambil kontrak ikan yang jumlahnya lebih kecil. Misalkan nih ada yang harganya 47, ada yang harganya 34, ada harganya 28. Mending ambil yang 28, nanti ketika kalian biarkan pasti kontraknya gagal, dan itu akan menyelesaikan target kita. Tunggu sebentar. Iya, tak tunggu.
ya cepet deh. Woi, kamu apakan? Woi, kotaku kamu apakan? Astagfirullahaladzim. Wajah tersenyum sedih. Tersenyum tapi terluka cuy. Berwarna merah. Oh, ada yang mau gak kerja. Wah, kacau ini. Ayo kerja. Kacau ini. Berarti kita harus atas ini. Ini terus kawan ini. Oh, gangguan cuy. Berarti kita apa ya? Kita harus turun ke gangguan biar nggak bahaya ini. Dengan cara bangun lebih banyak rumah ini loh, dinamikan loh. Wah. Dasar AI gak mau bangun rumah, malas bangun rumah ini. Ketahuan ini. Oh gitu guys. Kalau ada gangguan bangun lebih banyak rumah. Lah. Oh, caranya Pak menggunakan rumah. Ya udah. Permainan ini memiliki sistem logistik sederhana. Oke. Bangun ekstraktor. Udah, tekan di balai kota. Dapat lihat sumber daya yang ada di balai kota. Subhanallah daya. Oh, kayak gitu yang dikasih lihat dari tadi kalau dari awal bahwa apa ya, ini. Jumlah waktu yang dihabiskan sumber daya bergantung pada rutenya. Makin lama berarti makin lama sumber daya itu diangkut. Ada 3 jenis jalan, ada jalan biasa, jalan raya, jalan setapak. Jadi makin baik jalannya, makin cepat juga sumber daya kita diangkut. Dan itu akan dan jalan itu ditinggal secara otomatis seiring waktu berdasarkan popularitasnya. Oke. Sebenarnya balai kota adalah seperti gudang, tetapi lebih ya gudang utama kita, tapi kita lebih bagus lagi untuk menggunakan gudang yang di dekat dengan dengan ekstraktor, supaya ketika ekstraktor sudah membuat itu langsung disalurkan ke sini. Itulah mengapa aku lebih suka ketika pakai ekstraktor langsung bangun gudang. Nah, jadi nanti ketika ekstraktor sudah saya buat langsung dimasukkan ke gudang. Kalau kalian butuh produk olahan, tinggal bikin pabrik di dekat ekstraktor atau gudang. Kita cek. Bertahan hidup, bangun jalan, bangun semua ekstraktor. Nah, berarti kalau ketika membangun semua ekstraktor, kita harus capai semuanya. Dari ekstraktor besi, ekstraktor kayu, ekstraktor wol, sama ekstraktor ikan. Caranya untuk memperluas jangkauan, nih lihat nih. Nah, ini kan masih begini nih. Jadi kalian harus bangun lebih luas lagi, pokoknya sampai limit kalian nanti akan bertambah. Kalian bangun ekstraktor, rumah, pokoknya sembarang hal yang bisa membantu kalian untuk memperlebar jangkauan. Ini kan masih gini nih. Pokoknya kalian bangun aja. Gitu guys. Nah, di sini kita lagi jangkau populasi. Oh, oke. Terlilit hutang. Oh, berarti kita harus punya utang guys. Jangan melekas hutang. Nah, ini hutang ini adalah salah satu problematika yang biasanya kita temui dan sudah banyak korbannya. Jadi kita akan istilahnya kita akan mencoba untuk terlilit hutang guys. Nah, bagaimana kita harus bagaimana kita akan menghadapi target seperti ini? Berarti kita harus tahu caranya kita menghabiskan uang yang ada di rekening kita. Kalau mau cepat, kalian tinggal bikin kontrak gagal. Tapi supaya kalian gak terjebak dalam hutang, berarti kita harus penuhi kontrak juga. Misalkan nih, kita lihat kontrak yang ini misalkan besi ini nggak ada nih, tapi wall ada, terus kayu juga ada. Berarti nanti kita bikin kita ambil ekstraktor kayu dulu, wall dulu, kemudian ketika kalian sudah ambil kontrak yang
wool sama kayu, kan nanti kan kalian bisa menghasilkan uang nih. Nanti kalian ambil aja 1, 2, 3 besi ini supaya uang kalian minim, atau kalian bisa bangun beberapa bangunan, karena membangun beberapa bangunan itu juga butuh uang. Nih, bangun jalan gini aja butuh uang guys. No. Bangun rumah apalagi no. Oh, wes gitu guys. Nah, ketika kalian terlilit hutang, biasanya di indikator uang ini nanti kan warna hitam. Nanti akan ada timer kebangkrutan. Nah, ketika kalian sudah masuk ke mode itu, baru kalian bisa penuhi kontrak yang kalian punya. Misalkan kita punya wall, kita punya kayu, berarti kita langsung penuhi kontrak wall sama kayu. Nanti otomatis uang kita akan kembali, gitu guys. Tunggu sebentar. Loh. Sumber daya baru tiba di gudang lebih cepat daripada pengemban pekerja untuk menyortirnya. Capek cuy, jadi penyortir cuy. Oleh karena itu lambang gudang menjadi berantakan. Nomor kiri menunjukkan roda logistik. Oke. Jika Anda membesar, nilai pasti dari kekacauan tertulis di atas setiap gudang. Oke. Wow, kacau 55%, 54%, 51%. Semakin besar kekacauannya, semakin lama sumber daya transitnya. Semakin lama sumber daya itu ditransit. Supaya gudang itu tertata, kita klik saja. Nanti gudang itu akan istilahnya beristirahat dan rapi gitu guys. Oke. Misalkan kalau kita pencet nih. Selesai. Tadi ini ada nih. Udah, berarti nanti gudang itu tidak akan menerima barang dulu untuk sementara waktu, gitu guys. Itu fungsinya model logistik. Nih, kalau kalian hitung nih, 39, 94, 13, 13, 15, 15, 20. Sudah. Masalah hitung. Si. Oh, nah, berarti dah. Oke, langsung ke target aja deh. Dan hidup lawan yang bangkrut. Berarti kita harus tahu caranya melawan kota lain. Kalau saranku, berarti kita harus tahu dulu komoditas apakah yang diandalkan dari si kota ini. Si kota Adarul ini. Caranya adalah kita buka spionase. Nah, nanti kita bisa lihat situasi yang ada di kota Adarul. Kalau mau lebih frontal lagi, kita pakai kotoran atau kita pakai cara mengotori kota lain gitu guys. Tuh. Gitu guys. Nanti biasanya kalau apalagi ini nih, ada cara lagi nih. Kita bisa pakai pembukaan suara. Nah, misalkan misalkan nih, ketika kalian sudah lihat hasil spionase dan hasilnya adalah mereka lebih condong dalam produksi baju besi atau peralatan. Berarti kita akan buat pernyataan bahwa baju besi atau peralatan itu berbahaya. Pasti ketika komoditas mereka dinyatakan berbahaya, berarti kan komoditas mereka nggak laku. Berarti ketika komoditas mereka tidak laku, maka penghasilan mereka juga akan menurun karena komoditas mereka yang harusnya laku itu tidak laku gitu guys. Kalau saranku nggak cuma satu guys. Misalkan nih ada kayu nih, kita juga punya kayu sebenarnya, cuma kita juga punya ikan. Berarti supaya mereka bangkrut lagi, berarti kita juga bisa nyatakan lemari berbahaya atau nyatakan gitu yang mereka punya tapi kita nggak punya, supaya perekonomian mereka bangkrut. Pokoknya kalau menyatakan larangan berbahaya itu menyatakan sumber daya berbahaya, jangan sampai mengarah pada sumber daya yang kita punya supaya kita juga ikutan bangkrut gitu. Nah, ini sama nih.
lawan yang bangkrut. Nah, cuma bedanya di sini ada dua. Jadi ada dua kota nanti yang akan kita hadapi. Diingatkan keterlibatan. Jadi kita bisa pakai surat kabar. Bisa nanti kalian bisa pencet hukum guys. Ekstrak kayu ini berarti kita akan bangun ekstraktor kayu ya? Bangun ekstraktor kayu sebanyak-banyaknya. Oke. Dan bisa undang-undang, mengesahkan undang-undang. Nah, mengesahkan undang-undang ini agak tricky guys, karena kalau ditinggal pergi gitu kan biasanya kan undang-undang akan dimenangkan oleh kota lain. Maka dari itu kalian harus mengadakan ini. Secara otomatis meningkatkan tawaran. Jadi kalian harus bikin sumber uangnya dulu. Nah, nanti biasanya ada notifikasi pemungutan suara dimulai. Berarti kita harus siap dengan uang kita, kita juga siap dengan apa ya, undang-undang apa yang nanti akan disahkan. Jadi segitu aja dulu pengenalan Pokemeo. Game simple tapi kompleks. Ya gak jauh-jauh dari perekonomian dan manajemen kota guys. Bagi kalian yang masih pengen penasaran review game baru, review game yang selari, game balap atau game racing selain Rally Fury, bisa kalian komen guys. Ya kalau misalkan game itu apa ya, bisa aku coba, nanti aku kabari guys. Oke, makasih udah nonton. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe.